Nah ini lur, untuk penampakan cabai sniper atau cabai yang lain, cabai apapun yang terserang bercak daun. Ini ya penampakannya seperti ini. Ini akibat kami sudah 10 hari ini tidak cek lahan dulur, setelah kemarin review pada umur 25 hari itu, dan belum sempat ngecek lahan ini lagi. Ini efeknya, terserang bercak daun atau cacar daun. Bener ya, penampakan yang lain kita cari. Dulur, jadi gini, walaupun daun yang terserang cacar itu tidak di pangkal bawah, tapi kalau sudah terkena bercak dan tidak segera kita atasi, maka lama-kelamaan akan menguning lur. Akan menguning seperti gini ya. Akan menguning seperti ini, dan nanti tidak lama pasti rontok lur. Sudah dipastikan pasti rontok. Jadi sebelum terlambat, alangkah baiknya kita langsung ambil tindakan dulur. Harus langsung kita spray dengan fungisida maupun bakterisida. Itu dulur ya. Jadi walaupun sore hari saya akan tetap melaksanakan atau melakukan penyepraian agar nanti penyakit bercak daun ini tidak menular ke tanaman yang lain. Ini sudah saya cek ke lahan-lahan yang sebelah sana dulur ya, dan sebelah sana juga itu ada beberapa yang sudah terserang. Makanya kita saat menemukan 1, 2 atau beberapa tanaman yang terserang, harus cepat-cepat kita ambil tindakan dulur ya, jangan nunggu lama. Istilah anak mudanya GPL, nggak pakai lama gitu ya, harus kita segera ambil tindakan. Oke dulur, untuk fungisida apa yang akan saya aplikasikan, yuk ikuti penyepraian di sore hari ini. Halo, assalamualaikum sedulur tani dimanapun panjenengan berada. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Oke dulur, untuk kegiatan sore hari ini waktu sudah menunjukkan habis asar dulur. Saya habis sholat asar mengecek lahan ini yang tadi dikasih tahu teman kalau salah satu atau beberapa tanaman cabai sniper saya terserang bercak daun atau cacar daun dulur ya. Jadi untuk sore hari ini walaupun saya capek habis pulang kerja, tapi tetap harus kita lakukan tindakan segera supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dulur. Oke dulur ya, untuk amunisi yang saya berikan atau yang kita aplikasikan masih seperti biasa dulur. Kita pakai fungi. Yang pertama kita Cabriotop, bahan aktif meteran dan pilakrostropin, pakai Mancozeb dengan merek Jagan Megazeb yang sudah kita mix atau kita campur dengan Daconil, kandungan klorothalonil 75% dulur. Dan seharusnya ini tadi sudah saya siapkan untuk bakterisida dulur, bakterisida, tapi ini kelupaan saya membawa ke lahan ini, sedangkan rumah saya jauh untuk kembali ambil ke sana lagi daripada nanti waktu keburu maghrib. Ya, kita spray seadanya dulu, seadanya pakai amunisi yang kita bawa dulu untuk pertolongan pertama dulur. Besok setelah ada waktu lagi kita ulangi lagi, dimix dengan bakterisidanya. Untuk pencampuran amunisi yang kita aplikasikan seperti biasa, kita larutkan dulu untuk perekat dulur. Untuk perekat saya tidak pernah ketinggalan, walaupun musim kemarau maupun musim hujan wajib pakai perekat. Ini perekat sekaligus penembus dulu ya, perekat, pembasah, penembus, dan perata.
Ini sekarang saya ganti pakai merek lain dulur. Perekat tuh bebas, hampir sama isinya semua ya, tergantung selera Pak sedulur tani semua. Seleranya pakai apa ya gitu yang kita aplikasikan. Cukup kita saya kasih 1 sendok 8-10 ml dulur. Pertama seperti biasa kita larutkan dulu untuk Cabrio Top. Untuk tanaman yang usia masih kisaran 35 hari, cukup kita gunakan 2 sendok aja dulur. Untuk pengobatan sudah cukup efektif. Ya, 1 sendok, tidak usah penuh-penuh. Ya, 1 sendok kena gitu, seperti ini. Lalu kita larutkan untuk Mangkosep biru ini ya, produk dari Kresna dengan merek dagang Megazep yang sudah kita mix dengan Dakonil kandungan Chlorothalonil 75% dulu. Ini kita kasih 2 sendok aja karena tanaman kita masih kecil dulu. 2 sendok penuh ya, seperti ini. Nah, baru kita mix lagi untuk pencegahan trip dulu. Ini tadi saya keliling juga sempat ada 1-2 tanaman yang terserang hama pengisap tungau maupun trip ya. Ini kita kasih Avidor bahan aktif Imidacloprid 25%. 1 sendok aja dulu, kasih 1 sendok aja. Dan untuk memperkuat kita campurkan lagi dan bahan aktif Abamectin. Untuk merek bebas, selera dulur semua apa, yang penting kandungannya Abamectin. Lalu saya pakai Dinomek karena ini yang kemarin ada di toko pertanian dekat tempat tinggal saya dulur. Ini kita kasih sebanyak 1 sendok atau 8 ml ya. Lalu kita campurkan lagi untuk hama ulatnya dulur. Saya masih pakai Postin, belum saya rolling dulur. Rencana minggu depan atau penyepraian yang selanjutnya akan kita rolling dan bahan aktif lain. Ini masih kita gunakan Postin ya. Kandungan Sipermetrin dan Chlorpyrifos seperti yang tergandung dalam Kurakron dan Rizotin maupun Yasitin itu dulur. Ini kita kasih 15 ml dulur. Nah, pas habis ini. Nanti kita rolling dengan bahan aktif lain. Ya, 16 ml atau 15 ini. Besok minggu depan kita rolling dulur. Insek maupun funginya harus kita rolling. Rollingan itu wajib kita lakukan untuk mencegah resistensi atau kebalnya suatu organisme terhadap bahan aktif yang kita berikan. Wajib kita rolling setelah dua kali spray dulu ya, 2 kali spray wajib kita rolling. Tidak harus dengan obat yang mahal-mahal dulur. Obat yang murah pun nggak apa-apa, yang penting dilakukan sistem perollingan. Obat mahal pun nanti akan percuma di saat yang kita berikan itu aja dan organisme yang atau OTP organisme pengganggu tanaman OPT itu sudah kebal, walaupun itu insek atau fungi yang mahal kita berikan tidak akan mempan. Makanya selalu saya tekankan untuk menerapkan sistem perollingan, 2 kali spray diganti dengan bahan aktif lain dulur ya. Dan seperti biasa untuk nutrisi daun kita larutkan tersendiri dulur ya. Ini metode sedulur tani yang saya terapkan agar menghindari terjadinya kurang kompatibelnya atau kurang homogen dalam suatu campuran, makanya harus kita larutkan tersendiri.
Untuk ganda hasil daun bisa kita kasih 2 sendok aja gini ya. Nah, ini untuk sebagai catatan sedulur, ini bagi pengalaman kalau untuk serangan bercak daun saat kita menanggulangi dan kita mix dengan nutrisi daun, alangkah baiknya untuk asam amino kita stop dulu atau kita pending pemberiannya dulur ya. Kita sekarang fokus untuk mengatasi bercak daunnya. Karena mengapa? Saya juga kurang tahu. Menurut pengamatan saya, pernah uji coba juga saat terserang bercak daun maupun bakteri, saat kita ngasih nutrisi dibarengkan dengan asam amino, itu kok efeknya, efikasinya kurang, tidak seperti yang kita harapkan. Gitu dulur ya. Jadi alangkah baiknya kalau menurut metode saya itu di asam amino sementara kalau fokus kita pengobatan bercak maupun patek maupun serangan bakteri lain kita hentikan dulu, baru nanti setelah teratasi semua penyakitnya kita aplikasikan lagi untuk asam amino itu ya. Oke dulur, kiranya sekian dan seperti inilah untuk pencampuran amunisi yang akan kita aplikasikan sore hari ini. Untuk nanti hasilnya seperti apa, efikasinya seperti apa, kita review ulang mungkin 5 hari ke depan atau 4 hari itu ya. Serangan bercak sudah berhenti atau belum, dan hama-hama sudah pada bersih atau belum itu. Oke dulur ya, beginilah pencampuran amunisi beserta nutrisi, insek, fungi maupun nutrisi yang kita campurkan dan langsung kita aplikasikan di tanaman kita sore hari ini. Oke lur, tetap semangat, jagalah kesehatan dan teruslah berkarya karena bertani adalah seni. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beginilah lur proses penyepraian seperti biasa. Dikenakan daun atas bawah, samping kanan kiri gini ya, biar insek maupun fungi yang kita berikan itu menempel atau terserap sempurna oleh tanaman kita. Jadi gini lur, saat kita itu menemukan suatu gejala penyakit di tanaman kita, lebih baik segera ambil tindakan lur. Karena apa? Tindakan preventif atau tindakan pencegahan itu lebih baik daripada nanti mengobati setelah tanaman kita parah. Gitu dulu ya.